Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pagi menjelang siang di hari Senin yang cerah dan agak panas, tapi ketika masuk ke dalam masjid menjadi adem. Insya Allah hati kita juga tidak hanya lapang tapi juga adem, sehingga bisa menyerap ilmu yang datang dari Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita sekarang ini dan manusia pada menjelang kiamat nanti. Insya Allah pagi ini kita akan membahas kajian tafsir ya. Surat apa? Al-Buruj ya. Mulai ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu mi waraihim muhit. Ya. 17 sampai ayat berapa tuh? Nah, ayat itu adalah menjelaskan tentang bala tentara yang dibinasakan Allah. Hal ataka, apakah pernah datang? Apakah sudah datang? Hadis, berita. Junud, tentang bala tentara. Fir'auna wa Thamud, yaitu bala tentara Fir'aun dan Thamud. Ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Tetapi ternyata Fir'aun dan bala tentaranya, Thamud dan bala tentaranya, mereka semua adalah orang kafir. Kafir fi takdzib, dalam mendustakan. Jadi ternyata kafir itu ada macam-macam. Di antaranya ada kafir takdzib, kafir mendustakan. Mendustakan Rasulullah, mendustakan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, termasuk kitab dan suhufnya. Jadi Nabi Musa itu dikasih kitab, juga dikasih suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Termasuk juga mukjizatnya. Itu didustakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dianggap remeh, dianggap sepele, dianggap kecil, dianggap tidak ada apa-apanya. Ya. Sedangkan Tsamud, ya, kufur takdzibnya adalah mendustakan Nabi Shalih.
berserta risalah yang dibawanya. Jadi semua nabi dan rasul membawa risalah yang sama, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ya. Disampaikan oleh semua nabi. Ya. Demikian pula mukjizat, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Saleh sebagai bukti bahwa Nabi Saleh itu rasul, Nabi Saleh itu nabi, dan yang dibawanya adalah benar. Apa mukjizatnya itu? Unta, ya, unta. Ya. Jadi Nabi Salehnya didustakan, risalah tauhidnya didustakan, mukjizat yang berupa unta juga didustakan. Wallahu min waraihim muhit. Ya. Dan semuanya yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Samud dan bala tentaranya, tidak ada satupun yang luput, ya, dari ilmu Allah. Tidak luput dari kekuasaan Allah. Semuanya diliput oleh Allah. Karena Allah tuh muhit. Apa muhit itu? Yang meliput. Ya. Sebelum kejadian sudah dicatat. Ketika kejadian diliput oleh Allah. Tidak ada yang luput. Namanya muhitun. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah di belakang mereka selalu meliput. Ini sedang semuanya diliput oleh Allah nih. Ya. Ya. Kejadian di Malang sebelum terjadi sudah dicatat loh. Ya. Jadi apa saja musibah yang terjadi di bumi ini dan menimpa kalian kecuali ada kitabnya, ada catatannya dan sudah ditulis sebelum kejadiannya. Ya. Ya. Karena kemarin dijelaskan fa'alu lima yurid. Allah tuh bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ternyata Allah hendak melakukan perbuatan di mana terjadi kerusuhan. Ya. Berapa orang yang mati, Bu? Iya. Ya. Sebenarnya bukan karena nonton bolanya, Bu. Bukan karena kerusuhannya. Memang yang mati di stadion bola itu sudah dicatat sebelumnya, Bu. Jadi ada orang yang mati ketika terjadi kerusuhan, ya. Anaknya Ridwan Kamil matinya ketika berenang. Padahal dia jago berenang, jago nyelam. Jadi mau jago renang, mau jago nyelam, kalau sudah dicatat oleh Allah meninggal, ya meninggal. Ya. Emangnya malakul maut nggak bisa berenang? Lagi nyelam dicabut nyawanya. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya yang kemarin kita bahas. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha kuasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi musibah apapun sejatinya sebelum terjadi itu sudah dicatat. Dan terjadinya karena kehendak Allah. Ya. Jadi bukan karena gas air mata, bukan. Ya. Memang itu adalah qadha dan qadar. Qadanya setiap orang itu pasti mati. Qadarnya ada yang matinya itu dalam kerusuhan sepak bola. Kemarin ada yang matinya itu karena virus corona. Ya. Kita matinya nggak tahu, Bu, kenapa ya? Tahu nggak, Bu? Nggak tahu. Ya. Jadi ada yang mati karena virus corona, itu musibah juga. Ada yang mati karena kerusuhan sepak bola. Ada yang mati karena sedang wisata, sedang piknik, sedang jalan-jalan, berenang, meninggal. Ya. Itu tetangga saya, Bu. Ya. Lagi jalan-jalan ke Laut Kidul, Bu. Ya. Dia melihat ada orang yang minta tolong.
Dia berenang ternyata terseret ombak, meninggal juga, Bu. Meninggal juga, Bu. Jadi meninggalnya itu terseret ombak. Tapi kemudian isu yang menyebar ya, itu dipanggil oleh Nyi Roro Kidul. Padahal kalau kita kembali kepada akidah yang salimah, ya, akidah yang mulus, tidak bercampur syirik, khurafat dan tahayul, itu memang sudah takdir Allah, sudah ketetapan Allah, matinya ketika mau menolong orang yang sedang tenggelam. Malah dia tenggelam, keseret ombak laut kidul. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bala tentara, ya, adalah terjemahan dari kata junud. Hal ataka haditsul junud. Nah itu dimaknai punya arti sebagai pasukan infanteri. Jadi junud itu pasukan infanteri, yaitu pasukan tempur darat utama, ya, khusus itu, pasukan khusus itu, ya, Kopassus, ya, yaitu pasukan pejalan kaki, ya, nggak naik pesawat terbang, nggak naik kendaraan, jalan kaki, ya, yang dilengkapi persenjataan ringan, dilatih dan disiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat. Ya. Nah Fir'aun punya, ya, Samud juga punya. Tapi baik Samudnya, baik Fir'aunnya, baik bala tentaranya, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dimatikan secara massal. Ada yang mati sendiri-sendiri, ada ya. Ada yang mati berdua sedang berpelukan dengan anaknya, ada, Bu. Ya. Ada juga yang mati secara massal. Ya. Dulu ada itu Metro Mini 24, Bu. Dari mana itu ya? Dari Pelumpang ke Senen, Bu. Ya. Ada calon pengantin mau nikah, Bu. Kemudian dia naik Metro Mini. Kecebur kali itu Metro Mininya. Meninggal, Bu. Ya. Tapi ada satu orang ibu-ibu, badannya gemuk, tapi bisa keluar dari pintu Metro Mini, dari jendelanya keluar. Ditolong, Bu, selamat satu orang. Ya. Gemuk itu. Ya. Ya. Ibu tahu kan pintu Metro Mini segede apa ya? Tapi ternyata bisa masuk, Bu, bisa keluar. Yang lainnya mah udah masuk, ya, tenggelam, ya. Ya. Karena mengandung lumpur itu kalinya, Bu. Ya. Ada juga, ya, seorang istri mau ziarah kubur ke Banten, kemana, Bu? Dia senang ziarah, Bu. Kemana ziarah tuh dia datangin, Bu. Rame-rame, berapa bis gitu ya. Dilarang oleh suaminya. Tapi tetap aja berangkat, celaka, Bu. Ya. Jadi bisnya itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Ya. Itu karena apa? Karena qadha. Qadha itu ketetapan. Sedangkan qadar ketetapan juga. Kalau qadha memang ketetapan semua manusia itu pasti mati ya. Tapi kalau qadar itu matinya di mana, karena apa dan bagaimana, itu qadar namanya, Bu. Ya. Jadi qadha tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa diusahakan. Ya, ibu makan obat awet muda tetap aja tua. Dioperasi luar dalam tetap aja tua. Ya, tapi ada orang yang tuanya cepat, ada orang yang tuanya lama. Ya, ibu mau tua cepat, mau tua lama? Cepat tua maksudnya, Bu. Ya, ternyata ada resep supaya, ya, tidak cepat tua, Bu. Banyak tersenyum katanya, Bu. Banyak tersenyum, Bu. Karena senyum itu sedekah, Bu. Sedekah senyum itu. Ya. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an, orang atau kaum yang memiliki bala tentara atau pasukan infanteri, di antaranya adalah pertama siapa? Fir'aun dan Samud. Hal ataka haditsul junud. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara Fir'aun wa Samud, yaitu bala tentara Fir'aun dan Samud. Dan ternyata Fir'aun dan Samud keduanya melakukan kufur takzib.
Kufur dengan mendustakan. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Surat Al-Buruj ayat 19. Makanya istri Fir'aun, Bu, sebelum dihukum mati oleh suaminya, yaitu Fir'aun, karena beda akidah, istrinya menyembah Allah, Fir'aun menyembah dirinya sendiri. Bahkan semua rakyatnya disuruh menyembah dirinya. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Gitu. Istrinya malah enggak nyembah suaminya, nyembah Allah. Akhirnya dihukum mati. Sebelum dihukum mati dia berdoa kepada Allah. Pertama, supaya dibangunkan sebuah rumah di sorga dekat Allah. Ya. Di sorga yang paling tinggi diminta kepada Allah agar dibangunkan sebuah rumah sebelum dihukum mati. Yang kedua, minta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya. Sekarang Fir'aun sudah mati belum? Sudah. Perbuatannya masih ada? Masih ada, Bu. Ya, jadi berdoa itu, selamatkan aku dari Fir'aun dan selamat pun pula aku dari perbuatan Fir'aun. Jadi perbuatan Fir'aun itu sampai hari kiamat itu tetap ada. Makanya ada Fir'aun zaman dulu, ada Fir'aun zaman now, ada, Bu. Ya, gitu. Nanti juga ada Nabi Daud dan Tolut zaman dulu, ada Nabi Daud dan Tolut zaman sekarang yang akan mengalahkan Jalut dan bala tentaranya. Ini, Bu. Jadi setiap zaman itu ada, Bu. Ada Daud-Daud yang lain, ada Tolut-Tolut yang lain, ada Jalut-Jalut yang lain, ada Fir'aun-Fir'aun yang lain, ada Samud-Samud yang lain. Ya, ada Abu Jahal yang lain. Ya, gitu. Ya. Jadi dikasih tentara oleh Allah, dikasih kekuasaan oleh Allah, dikasih kekuasaan oleh Allah, tapi kemudian digunakan untuk kufur kepada Allah, yaitu dengan kufur takdzib, mendustakan, bukan tasdik, membenarkan. Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Samud mendustakan Nabi Salih alaihissalam. Ya. Kemudian Fir'aun dan Samud juga mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Saleh, yaitu risalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, yang dikuatkan dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Jadi setiap rasul itu bawa risalah, setiap nabi bawa risalah, dan untuk menguatkan kebenaran risalah yang dibawanya, ya, maka Allah sertakan mukjizat. Ya. Nabi Muhammad punya mukjizat nggak? Apa mukjizatnya? Membelah bulan, apalagi? Iya. Kemudian apa lagi? Al-Quran. Ya. Ada mukjizat hissiyah, mukjizat yang bisa dilihat oleh indra, namanya hissiyah. Seperti tadi, ya, di jari jemari Rasul keluar air, ya. Ya. Satu cangkir bisa diminum banyak orang. Bulan bisa dibelah, dan sampai sekarang ada bekasnya, Bu. Ya. Ada bulan itu bekas terbelah. Ya, ada, Bu. Berarti benar itu. Ya. Dan itu untuk membenarkan bahwa Muhammad itu nabi dan rasul. Ya, dikuatkan dengan mukjizat. Al-Quran juga adalah wahyu Allah, dikuatkan dengan mukjizat. Sampai hari ini Al-Quran belum bisa ditiru, Bu. Ya. Bahkan kalau semua buku dimusnahkan, termasuk Al-Quran, maka yang pertama tersusun kembali Al-Quran. Karena Al-Quran itu dihafal oleh jutaan orang, ya. Jangankan yang bisa baca Quran, yang belum bisa baca Qurannya aja hafal, ya. Itu Musa itu kan belum bisa tulis baca, nggak bisa baca Quran, tapi hafal, Bu. Ya. Ini mukjizat.
mukjizat. Itu ada anak-anak masih balita, Bu, dari keluarga Katolik. Begitu lahir sekian tahun dia hafal Quran, Bu. Hafal Quran, Bu. Hafal hadis, Bu. Kemudian 1 kali pidato, Bu, 1 kali ceramah, 1 kali tausiah, itu ribuan orang masuk Islam. Ya. Sampai kemudian keluarganya juga semuanya masuk Islam. Itu mukjizat, Bu. Mukjizat, Bu. Ya. Al-Quran bisa dihafal oleh semua umur. Ya, gitu. Kemudian Fir'aun dan Samud tidak merasa dan menyadari bahwa kekufurannya diawasi dan diliput oleh Allah dengan ilmu Allah, dengan kuasa Allah, sehingga keduanya dibinasakan beserta semua bala tentaranya. Ya. Jadi orang baik, orang jahat, Bu, baik perorangan maupun rame-rame, semuanya diawasi oleh Allah, Bu. Kebaikannya, kejahatannya, kemudian diliput oleh Allah. Di antaranya bumi ini dijadikan CCTV, Bu. Ada rekamannya, Bu, nanti, Bu. Ya. Di sini ada CCTV enggak, Bu? Iya. Ada yang berapa layar, ya, berapa sudut yang gitu. Tapi ini mengepung, Bu. Kalau CCTV paling berapa kamera, Bu? Ini mengepung, ya. Jadi kameranya ada di mana-mana, Bu. Ya. Termasuk Allah khusus menugaskan malaikat siapa? Munkar dan malaikat apa? Raqib dan Atid. Ma yalfidu min qailin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut manusia kecuali ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatatnya. Lengkap, Bu. Apalagi Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher, Bu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak diawasi dan diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wallahu min waraihim apa, Bu? Muhitun. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang kejahatan yang kemudian sampai sekarang berkuasa, itu bukan berarti ya Allah membiarkan, enggak. Allah sedang mengawasi, Bu. Allah sedang meliput. Suatu saat kalau ajalnya sudah tiba, dibinasakan juga, Bu. Ya. Jadi berapa bangsa, berapa kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah. Artinya Allah itu enggak diam. Allah itu enggak membiarkan kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh manusia, baik perorangan maupun rame-rame. Ini surat Al-Buruj ayat 20. Bu. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan Allah dengan ditenggelamkan di laut. Karena di dalam surat apa, Bu? Surat Luqman, surat 34 ayat terakhir. Wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan mati. Fir'aun nggak tahu bahwa dia matinya di mana, Bu? Di laut. Ya. Ya. Sedangkan kaum Nabi Lut matinya itu dikubur hidup-hidup di dalam bumi, Bu. Matinya itu bukan di atas bumi, di dalam bumi, di dasar bumi yang paling dalam. Sampai digambarkan ketika Jibril mengangkat tanah Sodom dan Gomora, tempat tinggal kaum Nabi Lut, ya, tanah yang paling bawah tuh warnanya hitam pekat. Ketika diangkat, ya, setelah dihujani batu, ya, dari tanah liat yang menyala, mereka menjerit ketakutan, diangkat itu oleh Jibril. Ya. 2 kota diangkat oleh Jibril. Jadi Allah kuasa, malaikat Jibril kuasa tuh ngangkat kota Jakarta, Bu. Ada satu
tempat luasnya berapapun, kalau maksiat Allah suruh diangkat sama Jibril, diangkat tuh. Setelah diangkat ke tempat yang tinggi, jeritannya semakin keras, dibalikan, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, kemudian 2 kota dikubur hidup-hidup penduduknya, Bu. Kenapa? Karena takzib, mendustakan ya Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan nabinya, mendustakan risalahnya, dan mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Kemudian di sini jelaskan wajawazna bani Israel al-bahra, dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut. Padahal Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu jalan kaki, Bu. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya dia naik kuda. Kalau Fir'aunnya naik kereta kencana. Ternyata begitu nyampe di tepi laut, umat Nabi Musa sudah ada di tepi laut seberangnya. Maka kemudian Fir'aun dengan gagah berani, penuh kebencian dan kedengkian kepada Musa dan Bani Israel, dia nyebrang juga lautan. Karena lautan itu waktu itu atas perintah Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya kemudian terbelah. Kemudian qadarullah, begitu Fir'aun dan bala tentaranya sudah ada di tengah laut, laut dikembalikan seperti semula. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya ya dia ditenggelamkan di laut yang sangat dalam. Kemudian di sini jelaskan fatbahum fir'aun wa junuduhu bagyan, ya. Wa apa, Bu? Wa adwan wa udwan, Bu. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharqu, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, qala, dia berkata. Nah, jadi dia mau masuk Islam, Bu. Mau jadi pengikut Nabi Musa. Sadar dirinya bukan Tuhan, Bu. Ya. Dirinya tuh manusia biasa. Maka dia berkata ketika berada di tengah laut hampir mati, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Nah, dia jadi mu'alaf Fir'aun itu. Cuman tidak diterima keislamannya, Bu. Tidak diterima keimanannya, sudah telat, Bu. Ya. Apa kata Fir'aun? Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang benar melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Menyatakan keislamannya. Tapi apa kata Allah? Al-an wa qad asaita qablu. Ya. Al-an, kenapa baru sekarang ya, menyatakan iman dan Islam? Wa qad asaita qablu, padahal dulu kamu maksiat melulu. Ya. Jadi ketika di daratan maksiat aja, enggak pernah tobat-tobat. Sekarang sudah sudah tenggelam di lautan dan mau mati, baru mengatakan iman dan Islam. Berarti diterima enggak tobatnya? Tidak, Bu. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayah miman khalfaka ayah. Ya. Jadi fal yauma, pada hari ini, nunajjika, aku selamatkan, bi badanika, jasadmu, litakuna, agar menjadi, liman khalfaka, bagi orang yang setelah kamu, ayah, pelajaran yang sangat berharga. Ya. Jadi orang yang mengaku Tuhan saja sama air kalah, Bu. Ya, mengaku Tuhan itu. Ada yang mengaku Tuhan sama lalat sama nyamuk, kalah juga, Bu. Ya. Jadi sebenarnya COVID
berapa? 19 itu ya. Harusnya jadi pelajaran buat kita. Manusia yang tinggi besar kalah dengan makhluk yang namanya virus ya, Bu. Ya, bukan hanya kecil nggak kelihatan, Bu. Tapi banyak yang mati bergelimpangan. Tidak bisa dilawan dengan senjata, Bu. Jadi senjata yang paling canggih yang dihasilkan sekarang nggak bisa melawan virus, Bu. Ya. Malah senjatanya sederhana ya, pakai masker ya, Bu. Iya, nggak usah pakai bedil, Bu. Pakai masker. Itu pun masih bisa ditembus ya, Bu ya. Karena virus itu sangat kecil sekali dan tidak kelihatan. Ya. Kemudian wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekhususan kami. Ya. Surat Yunus ada 90-92. Jadi malah Firaun itu makin banyak, Bu. Ya. Di Amerika ada Firaun enggak, Bu? Ya. Di Indonesia ada Firaun enggak? Ya. Ada bala tentaranya enggak? Ada. Tapi ingat, ya. Ingat, Bu. Jadi ayat ini surat Al-Buruj ya, yang dimulai ayat 17 itu bukan untuk orang di zaman Firaun saja. Bukan untuk orang di zaman Nabi Musa saja, tapi untuk orang yang sesudahnya, Bu. Termasuk untuk orang yang kelakuannya seperti Firaun, Bu. Ya. Yang digunakan untuk berbuat jahat, Bu. Ya. Namanya gofil, Bu. Gofil itu artinya tidak mengindahkan, Bu. Ya. Tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Kemudian sedangkan Samud dan bala tentaranya dibinasakan Allah dengan suara teriakan yang sangat keras karena mendustakan Nabi Shalih dan risalah yang dibawanya. Ya. Fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Itu adanya dalam surat Al-Haqqah, Bu. Ya. Surat Al-Haqqah ayat 5, Bu. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Ya. Suara yang sangat keras, ya, itu ditafsirkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Diartikan sebagai bisoihah al-azimah allati jawazat al-hadu fi syiddatiha. Dengan suara yang sangat besar sekali, suara yang melampaui batas kemampuan manusia mendengar. Jadi manusia itu melihat, daya lihatnya terbatas. Mendengar, daya dengarnya juga terbatas. Ya. Manusia bisa nggak mendengar suara semut? Nggak bisa ya. Tapi dengan kuasa Allah Nabi Sulaiman bisa? Bisa, Bu. Ya. Manusia bisa nggak melihat jin? Nggak bisa. Tapi dengan kuasa Allah Nabi Sulaiman bisa nggak melihat jin? Bisa. Bahkan bisa nyuruh-nyuruh, Bu. Ya. Gitu. Demikian pula dengan suara yang lebih keras. Ya. Manusia itu daya dengarnya terbatas. Ya. Nanti ada suara teriakan dari dampak tiupan malaikat Israfil. Ya. Begitu ditiup cuman satu kali, apa yang terjadi? Manusia pingsan. Saking apanya, Bu? Saking kerasnya. Kemudian mati. Ya. Jadi kalau tiupan itu kan menghasilkan angin ya, Bu. Tapi ada angin yang bisa mencabut semua gunung yang ada di bumi ini, Bu. Ada angin yang bisa ya, mengangkat bumi, kemudian menabrakkan dengan gunung-gunung yang dicabut dari atas bumi itu. Ada suara yang saking kerasnya bikin langit retak, pecah, belah dan ambruk, Bu. Bisa bayangkan nggak, Bu? Itu suara apa, kencangnya angin dan kerasnya angin itu serta suara yang dihasilkannya itu seperti apa, Bu? Ya. Nah itu kaum Samud itu dibinasakannya dengan itu, Bu. Ya, dengan suara yang memekakkan telinga. Yang kedua, ada
bala tentara Talut dan bala tentara Jalut. Jadi Talut juga punya tentara, Bu. Salah satu prajuritnya namanya Daud yang kemudian berhasil membunuh Jalut. Jadi Jalut itu tentaranya tidak pernah terkalahkan. Demikian pula Jalut. Orangnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi oleh prajurit Talut yang bernama Daud mati itu. Jalut itu mati. Ya. Jadi ternyata kalau Allah mau, ya, orang sehebat Jalut, ya, Allah kirim aja Daud. Ya. Daud yang sekarang bukan Daud yang dulu. Kalah tuh Jalut yang sekarang. Bala tentaranya juga kalah dengan tentara Talut. Padahal jumlah sedikit tuh. Ya, karena kenapa? Karena Talut itu bawa bala tentara banyak, tapi yang taat kepadanya sedikit, Bu. Nanti di sini jelaskan, Bu. Jadi falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtalikum binahrin faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni ila maniga tarofa gurfatan biyadihi gitu. Jadi ketika jalan kaki, ini kan infanteri, Bu. Jalan kaki menempuh perjalanan mungkin ratusan atau ribuan kilometer, haus yang luar biasa, tiba-tiba melihat sungai. Ya. Udah gitu Allah nguji ketaatan mereka, Bu. Ya. Apa ujiannya? Tidak boleh minum dari air sungai itu kecuali cuman sebanyak apa nih, Bu? Cuma segini, Bu. Ya. Ada segelas nggak, Bu? Ya. Iya. Iya, cuma segini. Tidak boleh lebih, Bu. Itu ujian dari Allah yang diperintahkan kepada Talut untuk disampaikan kepada prajuritnya. Ternyata banyak yang tidak taat tuh. Jadi yang tersisa sedikit tuh. Yang tersisa itu, ya. Makanya kata Nabi Talut apa, Bu? Ya kata Talut, ya, panglima orang. Siapa yang meminum airnya dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya maka dia adalah pengikutku. Kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Ya, menciduk seciduk dengan tangan. Ya. Jadi yang taat kepada Talut itu sedikit. Yang mengikuti Talut juga sedikit. Harus berhadapan dengan tentara Jalut yang sangat banyak sekali. Fasyaribu minhu ila qalina minhum. Tapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Jadi yang meminum cuma seciduk tangan itu sangat sedikit sekali, Bu. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah, maka tatkala Talut dan bala tentaranya yang beriman yang besertanya qalu, ya, mereka berkata la taqata, ya, apa, Bu? Lanal yauma bijalut wa junudihi. Ya. Karena jumlahnya sedikit, maka kemudian bala tentaranya berkata kepada Talut, wahai Talut, kita tidak akan mampu melawan, ya, tentara Jalut dan Jalutnya sekarang. Jadi sekarang nggak bisa ngelawan, nggak bakal kuat, katanya, nggak bakal menang, ya, putus asa, Bu. Ya. Sudah kalah sebelum berperang. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, tapi orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, ya, dia tidak mengucapkan kalimat itu. Tidak mengucapkan kami tidak akan kuat, tidak akan mampu melawan Jalut dan bala tentaranya. Ya. Jadi melahirkan kekuatan. Apalagi dia punya keyakinan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini ucapan orang yang beriman ketika berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya yang sangat banyak dan kuat. Apa katanya, Bu? Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ya. Walaupun tentara Talut tinggal sedikit, tapi bisa mengalahkan tentara Jalut yang banyak, yang besar dan kuat. Karena apa, Bu? Biiznihi, karena izin
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kalimat penting banget, Bu. Ketika Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, berarti menjelaskan tentang dahsyatnya sabar. Sabar itu bisa membuahkan kekuatan yang luar biasa. Karena kesabarannya ketika diuji oleh Allah, setelah menempuh perjalanan yang jauh dan sangat haus, hanya meminum seteguk air yang ada di tangannya. Itu sabar luar biasa, Bu. Tapi kesabaran itu membuahkan kekuatan, ya, membuahkan keberanian, bahkan membuahkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faidah yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah 249 adalah, pertama, kemenangan tidak diraih karena jumlah dan kuatnya bala tentara, Bu. Ya. Yang kedua, kemenangan hanya diraih dengan ketaatan. Kemenangan hanya diraih dengan kesabaran. Kemenangan hanya diraih dengan izin Allah, dan kemenangan hanya diraih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah kasih contoh peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau 2 tahun berhijrah dari Mekah ke Madinah, Bu, ada satu peperangan namanya Perang Badar, Bu. Ya. Musuh 3 kali lebih banyak daripada kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian kata Allah, walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Aku benar-benar, ya, sudah menolong kalian pada waktu perang Badar. Wa antum azillah, padahal waktu itu kalian dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah, dalam keadaan lemah, Bu. Tidak akan mampu akan menghadapi pasukan kaum kafirin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nggak bakal mau itu, nggak bakal mampu. Tapi fattaqullah la'alakum tashkurun. Maka menyikapi kemenangan yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bersyukur. Kemudian irtaqul lil mu'minin, ya. Al-an yakfiyakum ayumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang yang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya. Umat Islam jumlahnya 300, Bu. Tapi dibantu oleh malaikat berapa? 3.000. Sedangkan orang kafir 900. Tidak dibantu siapa-siapa. 2 jam, Bu. 2 jam kalah itu, Bu. Karena orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal itu bukan berhadapan dengan orang yang beriman, berhadapan dengan malaikat. Sampai sahabat mau memanah sudah kepanah duluan, Bu. Mau memenggal kepala sudah dipenggal duluan. Jadi siapa yang menggal ini, Bu? Ternyata yang menggalnya nggak kelihatan oleh musuh. Siapa, Bu? Malaikat. Jumlahnya berapa? 3.000, Bu. Ya. Jangankan 3.000, satu malaikat melawan 900 malaikat, 900 manusia, siapa yang kalah, Bu? Ya, manusia kalah, Bu. Ini 3.000 malaikat menghadapi 900 manusia. Dalam waktu 2 jam habis tuh, Bu. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan keyakinan. Ya. Dan ini bisa berulang kali, Bu, kejadiannya. Bukan hanya pada waktu perang Badar saja. Ya. Bisa jadi pada perang-perang yang lainnya, di mana orang yang beriman berhadapan melawan musuh yang kuat. Ya. Bahkan kata Allah, bala in tasbiru wa tattaku, ya, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikat musawwamin, katanya. Ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ya. Jadi dengan kesabaran, ya, asalnya Allah
ngirim malaikat berapa? 3.000. Tapi karena sabar dan takwa Allah tambah lagi 2.000. Jadi berapa? 5.000. Ya. Ini Ali Imran 123, 125. Makanya kita nggak boleh ya takut ya ketika kita mendapatkan berita ya, bahwa musuh itu sangat banyak, musuh itu sangat kuat, musuh itu sangat canggih senjatanya. Senjata dulu dengan senjata sekarang canggihan mana, Bu? Iya, ya. Sekarang mah nggak harus tempur berhadapan-hadapan, tinggal pencet tombol hancur, Bu. Ya. Ini Jakarta, pencet tombol semua Jakarta habis, Bu. Iya. Ya. Benar, Bu. Indonesia pencet tombol habis Indonesia, Bu. Ilmu dan teknologi sekarang. Tapi ada senjata yang lebih canggih daripada itu. Apa, Bu? Doa. Doa yang di dalamnya ya, ada orang-orang yang sabar, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat. Ya. Maka doa itu akan menjadi senjata yang paling canggih. Ya. Dan doa Talut beserta bala tentaranya yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 250-252 sebagai senjata tercanggih dalam meraih kemenangan saat menghadapi Jalut dan bala tentaranya yang belum pernah terkalahkan. Jadi hanya waktu itu Jalut dan bala tentaranya itu dikalahkan. Ya. Ini Al-Quran, Bu. Jadi doanya diabadikan dalam Al-Quran. Walamma barazu li Jalut wa junudihi, dan ketika mereka pasukan Talut dan bala tentaranya maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa. Ya. Berdoa, Bu. Berdoa lagi perang nih, Bu. Apa doanya, Bu? Rabbana afrig alaina sabra wa thabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan kokohkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang kafir. Ya. Jadi tanpa ditolong oleh Allah, bala tentara umat Islam, kekuatan umat Islam itu tidak ada apa-apanya, Bu. Kalau harus melawan orang kafir, apalagi sekarang yang senjatanya sangat canggih sekali, Bu. Ya. Apalagi sekarang ditambah senjata biologi, ya, ya. Udah, itu lebih dahsyat lagi, Bu, senjata biologi. Ya. Dengan gas air mata aja mati, ya, Bu. Terus ya keluar apa itu, Bu? Ya. Pada kehabisan napas, ya, Bu. Sesak napas, Bu. Mata perih, kemudian napas sesek, Bu. Itu yang sederhana, Bu. Bagaimana kalau senjata biologi yang sangat canggih, ya? Fahazamuhum biiznillah. Tapi kemudian Talut dan bala tentaranya bisa mengalahkannya dengan izin Allah. Dan di dalam pasukan Talut itu ada prajurit yang bernama Daud. Wa qatala Dawuda Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Wa Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah memberikan Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dari prajurit jadi raja, Bu. Itu karena prestasinya, Bu. Ya. Daud itu adalah ya raja ya, yang istrinya 100, Bu. Ini Nabi Daud ya? Iya. Nabi Daud itu ketika sudah jadi raja, dia punya istri 100, Bu. Tapi saumnya 2 hari sekali, Bu. Padahal raja sibuk nggak, Bu? Sibuk. Saumnya sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Ya. Kalau Nabi Sulaiman itu saumnya sebulannya 9 hari, katanya. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 13, 14, 15, baru kemudian 27, 28, 29. 9 hari Nabi Sulaiman itu. Istrinya juga sama 100, katanya Nabi Sulaiman istrinya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya. Sebenarnya kalau mau punya istri lebih dari 1, kuncinya cuma 3, Bu. Ya. Pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci mobil. Yang ketiga, kunci brankas, Bu.
Insya Allah nggak bakal berantem, Bu. Akur itu, Bu. Iya, akur itu, Bu. Iya. Ini yang menarik buat kita, Bu. Kenapa kita jangan takut menghadapi suasana segenting apapun? Sebab bumi ini dijaga oleh Allah, Bu. Manusia dan makhluk yang ada di bumi ini dijaga oleh Allah, Bu. Tidak akan binasa, Bu. Ya. Oleh perilaku jahat manusia. Ini pernyataan Allah, Bu. Walaula dafrullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Jadi dari dulu bumi sudah rusak, Bu. Dari dulu manusia sudah habis kalau Allah tidak membiarkan atau menjaganya, Bu. Walakinallaha dzu fadzin alal alamin. Tapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Tilka, itulah katanya ayatullah, ayat-ayat Allah. Natsluha, yang kami bacakan alaika kepadamu Muhammad, bil haqi, dengan benar, ya. Wa innaka laminal mursalin, dan sungguh engkau termasuk rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui Al-Quran yang difirmankannya, Allah hendak meyakinkan hambanya yang beriman bahwa segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa kafir dan bala tentaranya, penguasa jahat dan bala tentaranya, tidak akan dibiarkan Allah. Allah akan menghancurkannya, Allah akan membinasakannya dengan menghadirkan Tolut dan Daud yang lain di masing-masing zamannya. Dan ini Allah simpulkan lewat satu pertanyaan, Bu. Fahal yang tadiruna illa mitha ayyamil ladzina khalau min qablihim. Ya, qul fantadiru ila inni ma'akum minal muntadirin. Nah ini, Bu. Tolong ini dicatat, Bu. Diingat, Bu. Apa kata Allah? Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah Muhammad, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Ya. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya, Bu, ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau ada perbuatan zalim, ya, yang dipimpin oleh penguasa yang kafir, yang jahat, dibantu oleh bala tentaranya yang kuat, maka tinggal tunggu aja. Allah pasti akan akan membinasakan dan menghancurkannya, walaupun tanpa campur tangan kita, Bu. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya, silakan, ada yang tanyakan, Bu, sampai sini?